Pagi hari ini kita akan melanjutkan eksposisi kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus. Kitab 1 Petrus, pasal yang ketiga. Kita baca bergantian 13 sampai dengan 22. Yang hari ini saudara dan saya renungkan adalah 18 sampai dengan 22. 13 sampai dengan 17 sebenarnya sudah direnungkan atau dibawa oleh Vikaris Grace. Mari kita baca bergantian, saya mulai 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah yang diberikan kepada kami dan waktu di mana kami boleh membaca merenungkan firman. Biarlah Tuhan hadir memimpin kami yang telah membaca firman melalui pekerjaan Allah Roh Kudus. Buka pikiran kami supaya kami mengerti. Dan kami berdoa untuk yang menjelaskan kebenaran firman pun Engkau pimpin, Engkau tuntun, sehingga apa yang disampaikan kiranya boleh menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membuka pikiran kami dan kami memahami kebenaran Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-22, bahkan nanti ketika Bapak Ibu dan saya merenungkan sampai dengan pasal 4 ayat yang ke-6, itu Petrus berbicara mengenai kehidupan yang baik. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mungkin mengalami banyak sekali penderitaan di dalam dunia ini, namun mereka harus hidup sebagai orang-orang yang bukan hanya beriman, tetapi juga orang-orang yang baik. Mereka harus memiliki kehidupan yang baik. Ayat 17 itu diakhiri dengan sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Dia menekankan kehidupan Kristen yang baik. Jadi kita bukan hanya orang yang diselamatkan oleh Allah, tetapi orang-orang yang harus mengejar kehidupan yang baik, kehidupan yang suci. Dan oleh karena kalau seandainya saudara dan saya hidup baik, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, dan kita mengalami penderitaan, penjelasan minggu lalu dari Vikaris Grace memberi petunjuk bagi saudara dan saya bahwa seharusnya kita memiliki perspektif yang benar tentang apa yang disebut sebagai penderitaan dan kita bisa menjalaninya. Nah, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat bahwa Petrus itu nggak hanya bilang kepada jemaat, kamu kalau menderita karena kebenaran, ya kamu harus menjalaninya. Petrus sekarang memberikan kepada jemaat yang menderita pada masa itu fondasi teologis. Mengapa menderita karena kebenaran itu adalah sesuatu yang mulia. Dia memberikan penjelasan bahwa kalau kamu menderita karena kebenaran, itu disebut sebagai salib. Dan dengan demikian kamu serupa dengan Kristus yang menderita karena sesuatu yang benar. Sekali lagi, kalau kamu menderita karena kamu berdosa, kamu sama dengan dunia ini. Memang dunia ini menderita karena mereka berdosa. Itu adalah konsekuensi dosa, itu adalah sesuatu yang layak untuk didapatkan. Tetapi kalau kamu mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan karena kebenaran, salib ini membuat kamu menjadi sangat serupa dengan Kristus. Sebenarnya Petrus hanya menegaskan kembali apa yang berkali-kali ditegaskan oleh Petrus, bahwa kehidupan Kristen tidak mungkin lepas dari apa yang disebut sebagai salib, yang membedakannya dari dunia tetapi menjadikannya serupa dengan Kristus.
Dan oleh karena itu maka Petrus kemudian memberi penjelasan bahwa Yesus Kristus juga telah mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan. Pertama, karena dia melakukan sesuatu yang benar. Dan yang kedua, karena dia ingin menggenapi kehendak Allah. Ayat 17 bilang, kalau kamu menderita karena Allah menghendakinya, itu adalah sesuatu yang mulia. Dan Kristus melewatinya. Saya mungkin bisa mengajak saudara untuk melihat bagaimana Kristus mulia bahkan di dalam penderitaannya. Banyak orang melihat penderitaan Kristus sebagai tanda kekalahannya. Dia kalah maka dia tersalib. Dia kalah maka dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi kalau saudara dan saya memperhatikan penjelasan Petrus, saudara dan saya akan menemukan paling tidak dua argumentasi yang diberikan oleh Petrus. Bahwa Yesus yang menderita karena kebenaran itu adalah orang benar yang memenangkan banyak hal di dalam penderitaannya. Mari kita lihat mulai dari ayat yang ke-18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yang pertama yang mau digambarkan oleh Petrus di dalam ayat yang ke-18 adalah Kristus menderita, tetapi ini mulia karena dia menderita karena kehendak Allah. Kehendak Allah untuk apa? Untuk memenangkan umatnya. Kristus mengalami penderitaan untuk memenangkan umatnya. Yesus adalah orang benar di dalam ayat yang ke-18. Dia melakukan kebenaran. Di dalam Alkitab digambarkan sebagai orang yang melakukan Taurat. Sehingga seharusnya dia tidak mengalami kematian. Orang mati karena melanggar hukum Allah. Yesus tidak melakukannya. Seharusnya Yesus tidak mati. Tetapi Petrus itu sama seperti Paulus mengatakan bahwa Kristus memang harus mengalami apa yang disebut sebagai kematian untuk dosa-dosa kita. Dia harus mati sebagai orang benar untuk menggantikan orang-orang yang tidak benar. Bapak Ibu, ada beberapa istilah yang digunakan di situ. Pertama, dia menekankan mati untuk dosa-dosa saudara dan saya. Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa dosa adalah penyebab keterpisahan saudara dan saya dari Allah. Dan setelah dosa memisahkan saudara dan saya dari Allah, Alkitab bilang kita ini tersesat seperti domba. Istilah to go astray itu berarti makin lama makin jauh, makin lama makin sesat, sehingga saudara dan saya nggak memiliki apa yang disebut sebagai kemungkinan untuk kembali. Dosa membuat saudara dan saya makin lama makin jauh. Dia tidak akan membuat saudara dan saya itu kemudian ya dengan dua cara ini. Pertama, membuat kita menikmati dosa itu. Saking nikmatnya dosa itu, saudara dan saya sulit kembali. Yang kedua, dia pakai hati nurani saudara dan saya. Ketika saudara dan saya berdosa, ada perasaan malu. Sehingga saudara dan saya pertama enggan datang kepada Allah. Atau saudara dan saya harus membuat dosa yang lain untuk menutupi dosa yang pertama. Saya pernah share di sini mengenai Daud kan. Daud bersinah dengan Batsheba. Waktu tahu bahwa Batsheba itu hamil, ya dia harus menutup malunya dia. Menutup perasaan malu, perasaan bersalah itu dengan apa? Dengan memanggil pulang Uria. Harapannya adalah Uria pulang hari itu karena dia berperang selama berbulan-bulan. Bahkan mungkin sampai dengan akhir tahun dia harus bertarung di sana. Dia kembali, ada kesempatan untuk pulang, dia kembali, dia jumpa dengan istrinya, dia bisa tidur dengan istrinya. Daud punya muka itu diselamatkan. Tetapi kemudian Daud tidak bisa melakukan itu karena Uria ternyata orang yang terlalu setia. Bapak Ibu baca ya, Uria dan keluarganya adalah orang-orang yang mendampingi Daud sampai duduk di atas takhta. Ini orang yang sangat setia. Dia tidak pulang, dia tidak tidur dengan istrinya. Daud panggil, Daud kasih dia minum sampai mabuk dengan harapan supaya orang ini pergi mabuk, pulang tidur dengan istrinya. Tetapi enggak, bahkan orang mabuk pun masih setia. Daud yang enggak mabuk sudah enggak setia sama Tuhannya. Daud panggil sekali lagi, diajak minum lagi, dan ada penafsir yang mengatakan biasanya mereka akan dapat hadiah. Daud mungkin kasih dia anggur yang paling memabukkan, tetapi dia tidak pulang untuk tidur dengan istrinya. Untuk menutup malunya itu, Daud harus bikin surat kematian untuk Uria. Jadi Uria pulang bawa surat kematian. Biasa saudara dan saya kalau ada keluarga meninggal kita bikin di rumah sakit surat kematian. Uria yang masih hidup jalan ketemu dengan panglimanya, dia bawa surat kematiannya. Mati dia di medan perang. Waktu dia mati pulang sebagai pahlawan. Tapi Daud menjadi pahlawan yang lebih besar. Kenapa? Karena pada masa itu seorang laki-laki yang mau mengawini seorang janda itu adalah seorang pahlawan. Luar biasa Daud. Oleh karena itu maka orang yang harus datang menegur dan menjungkir balikan topeng yang dia pasang itu adalah Nabi Nathan. Tetapi inilah dosa. Dosa mengikat saudara dan saya sedemikian rupa. Baik dengan kenikmatan atau dengan perasaan malu, perasaan bersalah untuk membawa saudara dan saya makin lama makin jauh dari Tuhan. Saudara dan saya sulit sekali bahkan tidak mungkin melihat jalan untuk kembali.
Oleh karena itu, maka di situ dikatakan Yesus mati untuk dosa kita. Mati untuk dosa yang memisahkan engkau dan saya dari Allah. Kata untuk dosa-dosa kita. Kata itu bahwa saudara dan saya perlu garis bawahi, karena di dalam Septuaginta, terjemahan bahasa Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, khususnya di dalam Pentateuk, kata untuk dosa-dosa selalu digunakan oleh penulis Pentateuk ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Untuk apa? Untuk berbicara mengenai korban penghapus dosa. Dia mati sebagai korban penghapus dosa. Menghapuskan dosa yang memisahkan saudara dan saya dari Allah. Yang membawa saudara dan saya makin lama makin jauh dari Allah. Ini tujuan kematiannya. Allah menghendaki dia mati sebagai korban penghapus dosa. Supaya apa? Supaya dia bisa membawa saudara dan saya kembali kepada Allah. Di dalam bahasa Yunani istilah membawa berarti diterima kembali sebagai sahabat. Kita diterima kembali sebagai sahabat. Istilah membawa itu berarti saudara dan saya memiliki relasi yang sangat intim dengan Allah. Tadinya jauh dan makin lama makin jauh. Sekarang saudara dan saya diterima sebagai sahabat dan saudara dan saya bisa berelasi dengan sangat intim dengan Allah. Saudara, itu sebabnya mungkin saudara dan saya sekarang bisa memahami Tuhan Yesus bilang, aku adalah jalan. Satu-satunya jalan untuk kembali kepada Allah adalah Kristus. Satu-satunya pribadi yang bisa membuka akses supaya saudara dan saya berjumpa kembali dengan Allah adalah Kristus. Istilah membawa kamu kembali kepada Allah atau membawa kita kembali kepada Allah, itu kan mau memberikan gambaran mengenai relasi yang intim dengan Tuhan. Saudara, di Speak saya menjelaskan mengenai bagaimana saudara dan saya ketika pertama kali diciptakan. Ketika kita diciptakan di dalam penciptaan, Allah mencipta saudara dan saya, gambar Allah itu sebagai baitnya. Pada masa itu enggak ada bait Allah. Penyembahan tidak dilakukan di tempat yang tertentu seperti yang Bapak Ibu dan saya lakukan hari ini. Tidak ada satu tempat tertentu yang menjadi pusat peribadatan sehingga orang harus datang ke situ untuk beribadah. Pada masa itu tidak ada demikian. Tidak ada bait Allah. Tidak ada tempat khusus untuk beribadah. Manusia bisa beribadah dimanapun dia ada. Manusia bisa berelasi dengan Allah kapanpun dia mau. Kenapa? Karena dia adalah bait Roh Kudus. Dia adalah tempat kediaman Allah. Maka ini bicara mengenai relasi yang sangat intim antara Allah dengan Adam. Tetapi setelah kejatuhan, itu kan mulailah orang membutuhkan apa yang disebut sebagai bait Allah, tempat untuk beribadah. Di Speak ada yang tanya, kenapa begitu? Ya, karena bait Allah memberi gambaran mengenai dua hal kepada Bapak Ibu dan saya. Pertama, bait Allah memberikan gambaran mengenai apa yang harusnya memang terjadi dalam hidup saudara dan saya, yaitu ibadah, relasi dengan Allah. Bait Allah adalah tempat di mana saudara dan saya datang untuk beribadah kepada Allah. Ini sesuatu yang seharusnya. Jadi bait Allah menceritakan, memberikan gambaran kepada kita mengenai kondisi yang seharusnya. Harus ada ibadah, harus ada relasi dengan Allah. Tetapi pada saat yang sama, bait Allah memberikan gambaran kepada saudara dan saya mengenai ada kondisi yang tidak seharusnya. Harus beribadah di lokasi yang tertentu. Tetapi juga pada saat yang sama, ketika saudara dan saya datang, kita tidak bisa menikmati ibadah sebagaimana biasanya ketika Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Mereka sudah datang ke bait Allah. Allah ada di mana? Di ruang maha suci. Dan tidak semua orang bisa masuk ke situ kan. Cuman imam satu kali setahun. Jadi pada saat yang sama kamu harus beribadah. Harus cari Tuhan, menikmati relasi dengan Allah. Tetapi pada saat kita datang ke tempat ibadah, kita tidak bisa masuk ke dalam ruang maha suci itu. Ada batasan, ada tirai yang membatasi saudara dan saya. Bahkan orang Israel umumnya kalau dia bukan imam, cuma di pelataran dia tidak bisa masuk sampai ke dalam kok. Maka bait Allah menceritakan yang seharusnya dan yang tidak seharusnya. Ada relasi, manusia sudah datang beribadah tetapi tidak seintim yang sebelumnya. Kenapa? Karena ruang maha suci itu seolah-olah tertutup. Pada masa itu orang Israel merindukan untuk bisa masuk ke dalam ruang maha suci, namun mereka takut. Mereka sadar bahwa mereka berdosa. Saya pernah share di sini, imam itu pakai giring-giring semacam, saya tidak tahu namanya, seperti lonceng lah itu. Lalu kemudian pinggangnya itu diikat dengan kuat dan ada tali itu dari ruang maha suci keluar. Orang yang di luar itu, imam yang lain yang bertugas di luar itu mesti menunggu, mesti ada bunyi lonceng itu. Kalau enggak bunyi sesuatu sudah terjadi. Kenapa? Karena kalau imam di dalam itu, imam besar di dalam melakukan kesalahan, satu kesalahan Allah akan bunuh dia di dalam. Kalau dia sudah enggak bergerak, maka enggak akan ada lagi bunyi lonceng itu. Mereka enggak boleh masuk ke dalam karena Allah akan membunuh mereka. Apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus tarik dia, seret jenazahnya keluar dari dalam. Betapa mengerikannya, ibadah seperti teror, ibadah bukan lagi seperti sukacita. Kondisi yang tidak seharusnya.
Berapa kali saya bilang ya, saudara bisa bayangkan hari ini saudara dan saya beribadah dengan bebas. Ya. Datang terlambat juga nggak apa-apa. Bayangkan kalau ini adalah ruang maha suci. Saudara baru pegang gagang pintu, sebagian mati tuh. Telat. Tapi itu tidak terjadi hari ini. Kenapa? Karena ruang tirai bait Allah itu terbelah waktu Yesus mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Saya juga pernah share di sini. Siapa yang lihat ke dalam ruang maha suci sebelum Yesus mati pasti mengalami kematian. Tapi hari itu ada orang yang bisa memberikan penjelasan cukup detail. Tirai bait Allah itu bukan terbelah dari bawah ke atas, tapi terbelah dari atas ke bawah. Artinya orang itu saksi mata. Dengan demikian matanya dia melihat masuk ke dalam ruang maha suci. Namun dia masih keluar hidup-hidup dan dia bercerita. Cuma dua kemungkinan. Pertama, Allah sudah nggak ada lagi di dalam ruang maha suci dalam bait Allah. Karena bait Allah begitu kotor hari itu. Atau yang kedua, memang akses sudah dibuka oleh Kristus melalui kematiannya. Korban itu adalah korban penghapus dosa. Yang membawa saudara dan saya untuk masuk ke dalam ruang maha suci. Tirai bait Allah terbelah. Saudara dan saya bisa menikmati relasi dengan dia. Oleh karena itu penulis Ibrani bilang satu imam itu adalah imam besar agung. Yang telah memberi dirinya sebagai korban satu kali untuk selama-lamanya. Membawa saudara dan saya masuk ke dalam ruang maha suci. Ruang maha suci adalah tempat di mana Allah ada. Kita bisa kembali menikmati relasi yang intim itu dengan Allah. Kapanpun dan dimanapun. Itu sebabnya waktu transfigurasi. Petrus mau bikin kemah di atas gunung itu. Dia lihat kemuliaan Kristus. Dia lihat kemuliaan makhluk-makhluk surgawi. Dikatakan kami sangat bersuka cita Tuhan. Jadi biar kami bikin 3 kemah. 1 untuk kamu, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dengan begitu kemuliaanmu dipertahankan di atas gunung ini. Dengan begitu bukan cuma kemuliaanmu, sukacita kami karena melihat kemuliaanmu itu juga dipertahankan di atas gunung itu. Di atas gunung ini. Begitu kalimat itu keluar, awan turun dari langit. Kemudian 2 makhluk surgawi itu pergi. Kristus punya kemuliaan hilang. Kenapa ya? Setelah keluar kalimat itu, dia menyatakan tujuan yang kelihatannya baik kan ya, bikin kemah, mempertahankan kemuliaan Kristus di dalam kemah, dan kemudian mempertahankan sukacita karena melihat kemuliaan Kristus yang ilahi itu di dalam kemah itu. Tetapi Allah gak mau loh. Allah kembalikan kondisi sama seperti semula. Itu sama seperti jawaban, seolah-olah memberikan jawaban dari Allah, jawaban dari Kristus kepada orang-orang yang menginginkan hal sedemikian. Kemuliaan Kristus dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah tidak ditemukan di dalam kemah buatan tangan manusia. Kemuliaan Allah dan sukacita dalam persekutuan dengan Allah hanya ditemukan di dalam kemah, di dalam bait Allah yang didirikan Allah dengan tangannya sendiri. Kristus bilang, hancurkan bait Allah sejati ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Bait Allah itu dihancurkan. Kristus punya tubuh sebagai bait Allah sejati itu dihancurkan. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga, berarti dia membangun kembali bait Allah itu. Namun dia tidak bangun bait Allah itu hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada diri saudara dan saya. Membawa kita kembali pada persekutuan yang seharusnya. Yang nanti saudara dan saya juga temukan itu di dalam langit dan bumi baru. Bukankah ini teologi mengenai bait Allah? Di dalam langit dan bumi baru tidak ada bait Allah. Karena Allah adalah baitnya. Di langit dan bumi baru digambarkan panjang, lebar, tingginya sama persis, ukuran yang sama. Kalau saudara lihat di dalam perjanjian lama, ruangan yang panjang, lebar, tingginya sama, itu adalah ruang maha suci. Maka langit baru, bumi baru adalah ruang maha suci. Karena Allah hadir tinggal bersama-sama dengan umatnya. Ini relasi yang seharusnya. Yang kemudian sudah tidak lagi didapatkan, namun Kristus membuat saudara dan saya bisa mencicipinya. Allah menghendaki dia menderita supaya umat Allah dimenangkan. Supaya umat Allah memiliki akses, bisa berelasi kembali dengan Allahnya. Tapi dia menderita untuk sesuatu yang baik. Hari ini jika saudara dan saya menderita, pertanyaannya kita menderita karena apa? Apakah saudara dan saya menderita karena dosa-dosa kita? Atau saudara dan saya menderita karena kebenaran? Tapi apa implikasi cerita ini, cerita singkat ini, ayat 18 untuk jemaat yang hari itu membaca? Petrus seolah-olah mau bilang, Yesus itu menderita sebagai orang benar. Dia mati sebagai orang yang tidak layak mati. Dia mati demi kita. Dia mati untuk kita. Dia mau bilang kepada jemaat, kamu menderita, tapi ingat, Kristus mati untuk kamu. Oleh karena itu, ini adalah fondasi bagi kamu untuk rela menderita bahkan sampai mati demi dia. Kalau dia sudah mau mati untuk kamu karena mengasihi kamu, ini adalah waktunya bagi kamu untuk mengekspresikan cinta kasih di dalam hatimu bagi dia. Kalau kamu harus menderita demi dia, menderitalah.
Kalau kamu harus mati demi dia, matilah demi Kristus. Tetapi bukan mati karena hal yang lain. Kalau kamu memang harus mati, ingat, dia sudah membawa kamu untuk kembali kepada Allah. Sehingga kita bukan hanya menikmati relasi dengan Allah ketika kita hidup. Saudara dan saya menikmati apa yang disebut sebagai persekutuan dengan Allah bahkan ketika kita harus melewati kematian. Itu sebab Paulus bilang, hai maut di manakah sengatmu? Hai maut di manakah kemenanganmu? Sampai hari ini saudara dan saya masih takut mati kan ya? Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara nggak takut mati. Kalau nggak ada yang takut boleh cobalah gitu ya. Saya juga masih ada kekhawatiran mati, makanya kalau saya pergi ke Cikarang atau balik dari Cikarang ngebut. Tapi kalau ada truk di depan pasti saya rem. Saya nggak lewat aja. Pokoknya masih ada ketakutan. Tetapi seandainya jika satu saat mengalami kematian, kematian justru membawa saudara dan saya untuk menikmati realitas persekutuan dengan Allah yang intim yang sesungguhnya itu. Ini yang ditawarkan oleh Petrus. Petrus mau bilang, kamu menderita. Kalau kamu menderita, pandanglah Kristus yang telah mati bagi kamu. Tapi kalau kamu mati, jangan takut karena kematian akan membawa kamu ke dalam perjumpaan dengan Dia. Itu kenapa saya tidak tahu apakah saudara mengerti atau tidak setiap kali doa berkat saya akan sampai pada satu kalimat ini. Sampai Dia datang mengambil kita muka dengan muka untuk berjumpa muka dengan Dia melalui kematian. Satu jemaat di sini yang sampai dengan meninggal dia selalu ucapkan kalimat itu. Itu Pak Acang. Ibu Lili ada enggak ya? Bu Lili bilang, Pak Acang juga sebelum dia meninggal sempat ngobrol, sekarang kalau saya berdoa ada kalimat itu. Sampai berjumpa muka dengan Tuhan. Sadarkah saudara dan saya kalimat muka dengan Tuhan itu berarti berjumpa muka dengan Tuhan melalui kematian. Seharusnya saya kira tugas saya adalah mempersiapkan saudara juga untuk itu. Karena lebih susah kalau Bapak Ibu sudah setengah mati di ICCU, baru kemudian saya bilang saya mau doakan. Itu berat Bapak Ibu. Tapi kalau masih sehat-sehat begini enak saya ngomong dari mimbar. Jadi satu saat saya nggak perlu ngomong lagi. Kita siap-siap ya, saya doakan kalau memang Tuhan mau panggil. Siapkan hati ibu, siapkan hati bapak untuk ketemu dengan Tuhan. Saya takut Bapak Ibu marah. Jadi mumpung masih sehat-sehat, mari saya ngomong duluan. Pada saat itu saya ngomong, Bapak Ibu tahu, oh iya dia tanggal berapa tuh sudah khotbah di mimbar. Jadi sudahlah, tugas saya sudah sedikit lebih ringan. Tetapi ini yang terjadi. Petrus tidak tahu apa yang terjadi dengan jemaatnya. Saudara, dia menulis surat, berarti dia nggak ada di situ. Tapi dia mempersiapkan jemaatnya jauh hari sebelum mereka berhadapan dengan realitas yang sesungguhnya. Kalau saudara dan saya bilang ini penjelasan janggal, saya kira ada masalah dengan spiritualitas kita ketika kita memahami apa itu persekutuan yang intim dengan Allah. Sekali lagi, kalau saudara marah dengan ini, saudara merasa ini adalah sebuah penjelasan yang janggal, kejanggalan di dalam pikiran dan perasaan saudara itu mengekspresikan pemahaman saudara dan saya mengenai apa yang disebut sebagai relasi yang intim dengan Allah. Yang kedua, ini sebuah persoalan teologis dari ayat 18b sampai ayat 20a. Mari kita lihat ayat 18b. Atau paling ayat 18b sampai 19 ya. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saudara lihat dia pasif, dia dibunuh. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Bapak Ibu dalam bahasa aslinya harusnya diterjemahkan, dia yang telah dibunuh menurut daging. Dia yang dibunuh menurut daging. LAI mencoba menerjemahkannya, mengekspresikan interpretasi mereka, dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Kata yang digunakan di situ sarx, daging. Jadi dia dibunuh menurut daging, tetapi dia telah dibangkitkan menurut roh. Jadi ada dua kata yang paralel di situ, satu menurut daging, satu menurut roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Orang pakai ini untuk penginjilan kepada orang mati. Ya. Kita takut menginjili orang hidup karena takut dianiaya oleh mereka. Setelah dia mati baru kita datang ke kuburannya untuk menginjili dia. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahtera, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu.
Bapak Ibu, sebenarnya ayat yang ke-18b sampai 20a bercerita mengenai 3 peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan Kristus. Dan ini adalah 3 peristiwa penting yang berkaitan dengan keselamatan Bapak Ibu dan saya. Yang pertama, dia dibunuh. Sekali lagi LAI pakai istilah dalam keadaan sebagai manusia. Di dalam bahasa asli, dia dibunuh atau dia mati menurut daging. Maka penafsir terbelah menjadi 2. Dia dibunuh oleh manusia dalam kedagingan mereka. Atau yang kedua, dia dibunuh dalam keberadaan sebagai manusia yang rapuh. Dalam dagingnya dia sebagai manusia sama seperti saudara dan saya. Ketika dia menjadi korban, karena dia sudah menjadi manusia sama seperti saudara dan saya. Manusia yang dikuasai oleh kedagingannya tidak tahan melihat orang yang seperti itu dan mereka membunuhnya. Tetapi dia bunuh dalam keadaan sebagai manusia yang rapuh. Perjanjian lama sering pakai ini. Saudara bisa bandingkan dengan 1 Petrus 1 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 11. Semua bicara mengenai manusia yang rapuh di dalam naturnya dia. Jadi tafsiran LAI memang juga tidak mengekspresikan sesuatu yang salah menurut saya. Tapi mau bicara mengenai kemanusiaan Kristus yang lemah dan mungkin saudara dan saya bisa bilang rapuh. Rapuhlah manusia Yesus itu. Dia juga lapar, dia haus. Dengan Bapak Ibu berkali-kali juga saya bilang, tidak mungkin itu Yesus ketika dipaku dia lihat tentara Romawi itu dan bilang, enggak sakit. Sakit itu sesuatu yang menyakitkan kok. Kenapa? Karena tubuh itu adalah tubuh yang lemah dan rapuh sama seperti saudara dan saya. Ini fase yang pertama yang mau digambarkan oleh Petrus. Tapi yang kedua dikatakan dia dibangkitkan. Saudara, ini menarik karena Allah Tritunggal bekerja di dalam konteks kebangkitan Yesus Kristus. Dikatakan dia dibangkitkan seolah-olah dia pasif. Roma 6 ayat 4 memang mengatakan Bapa yang membangkitkan dia. Roma 8 ayat 11 mengatakan Roh Kuduslah yang membangkitkan dia. Tetapi di dalam Yohanes 10 ayat 18, 11 ayat 25 dia katakan aku berkuasa untuk memberi nyawa, aku mengalami kematian. Dan aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Tritunggal bekerja di dalam peristiwa kebangkitan Kristus. Tetapi di sini dikatakan dia dibangkitkan menurut roh. Ini bukan bicara mengenai rohnya yang dibangkitkan. Tetapi dia dibangkitkan menurut roh. Mati menurut daging. Keberadaan manusia yang lemah. Tetapi ketika dia bangkit di dalam kemuliaannya. Istilah roh bukan mengacu kepada Roh Kudus. Istilah roh bukan bicara mengenai roh Kristus. Tetapi bicara mengenai kemuliaan sorgawi yang dimiliki oleh Kristus. Terlihat hina, tetapi ketika dia bangkit di dalam kemuliaan dan kuasanya. Oleh sebab itu dikatakan bahwa setelah Yesus Kristus bangkit, dia memenangkan semuanya dan segala kuasa di dalam alam semesta ini diletakkan di bawah kakinya. Mari kita lihat sebentar 1 Korintus pasal 15. Kita baca bergantian 25 sampai dengan 27. Saya 25, Bapak Ibu 26, 27 kita baca sama-sama. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. 26. 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Allah menaklukkan segala sesuatu dengan membangkitkan Kristus. Namun Kristus sendiri ketika dia bangkit, dia telah menaklukkan segala sesuatu. Ditaburkan sebagai benih yang harus mengalami kematian, tapi ketika dia bangkit di dalam kemuliaannya. Saudara, ini berarti kalau Kristus mati, dia mati bukan hanya untuk menebus saudara dan saya, membawa kita kembali kepada Allah, sebuah pekerjaan yang baik. Bukan cuma itu. Dia harus mengalami apa yang disebut sebagai kematian, supaya dia bangkit dari antara orang mati, dan dengan demikian dia menaklukkan kerajaan kegelapan. Ini yang kemudian diceritakan di dalam ayat 19 sampai ayat 20. Dia dibunuh, dia dibangkitkan. Ayat yang ke-19 bercerita mengenai dia pergi. Mari kita lihat ayat 19 sekali lagi. Setelah dia dibunuh, dia dibangkitkan. Ayat 19 mengatakan, di dalam roh itu juga
ia pergi. Ya. Saya belum mau ajak saudara ngomong mengenai yang memberitakan Injil ini dulu, tetapi mari kita mulai bereskan dulu. Dia pergi. Pertanyaannya, pergi kemana? Orang-orang yang percaya bahwa kita masih bisa menginjili roh orang mati, sehingga kita bisa pergi ke kubur dan menginjili, bahkan mendoakan orang mati supaya mereka bertobat dan masuk surga, biasanya mengatakan bahwa dia pergi itu adalah ketika dia mati, dia pergi untuk memberitakan Injil di dunia orang mati kepada roh-roh orang yang melawan Allah pada zaman Nuh, sehingga ada kemungkinan orang-orang itu kemudian menikmati apa yang disebut sebagai keselamatan. Jadi kemana Yesus pergi sebenarnya? Ke dunia orang mati selama dia mengalami kematian, atau pergi kemana? Sebenarnya argumentasi pertama untuk menjawab pertanyaan ini, dia tidak mungkin pergi ke dunia orang mati. Kenapa? Pertama, ini bukan bicara mengenai masa atau waktu di mana dia sementara mengalami kematian. Karena ayat yang ke-18 sudah bicara mengenai dia bangkit. Dia mati dan dia sudah dibangkitkan. Jadi ini bukan bicara mengenai kondisi ketika dia mati lalu dia pergi menginjili. Tapi kemudian ada yang bilang, iya setelah dia bangkit lalu dia kembali ke dunia orang mati untuk kemudian memberitakan Injil di sana. Saudara, ayat yang pasal, mari kita mau coba analisis bagian ini ya. Istilah pergi, istilah yang sama. Istilah pergi di dalam ayat 19 menggunakan kata pareomai. Dari kata pareo itu. Nanti di dalam pasal 3 ayat 22 dia pakai kata pareoteis. Tapi kata dasar yang kira-kira sama, istilah pareo. Jadi kata pergi itu sejajar dengan kata naik di dalam ayat 22. Sehingga saudara dan saya bisa bilang bahwa istilah pergi itu bicara mengenai peristiwa ketiga yang sangat penting di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang percaya yang dijalani oleh Kristus. Dia bukan hanya mati, dia bukan hanya bangkit, tetapi dia juga naik ke surga. Kata pergi berbicara mengenai kenaikan Kristus ke sorga setelah dia bangkit dari antara orang mati. Ini tidak berbicara mengenai tindakannya pada saat dia mengalami kematian. Lalu saudara dan saya mulai tanya, kalau begitu siapa roh-roh yang ada di dalam penjara itu? Siapa roh-roh di dalam penjara? Kalau dia tidak pergi ke dunia orang mati, dia naik ke sorga setelah dia bangkit, siapa roh-roh yang ada di dalam penjara itu? Ada yang bilang itu adalah roh dari orang-orang yang melawan Allah pada masa Nuh itu. Tetapi Bapak Ibu, perjanjian baru tidak pernah berbicara mengenai roh manusia di dalam penjara. Saudara periksa dari Matius sampai Wahyu. Tidak ada roh manusia, meskipun dia jahat, diceritakan mengenai roh itu ada di dalam penjara. Dalam perjanjian baru nggak pernah ada cerita mengenai hal ini. Istilah roh-roh plural pernah digunakan satu kali di dalam Injil. Markus pasal yang ketiga ayat 11, mari kita lihat. Perjanjian baru tidak mengindikasikan mengenai roh-roh yang dalam penjara itu sebagai roh-roh manusia. Karena memang nggak ada roh manusia diceritakan sebagai roh yang ada di dalam penjara. Mari kita lihat Markus 3 ayat 11. Di dalam Markus 3 istilah roh-roh itu digunakan bukan untuk roh-roh manusia tetapi roh-roh jahat. Mari kita baca di dalam Markus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. 2, 3. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Ini bicara mengenai roh-roh jahat yang menguasai hidup manusia, mempengaruhi mereka untuk melakukan apa yang disebut sebagai kejahatan. Ini sebenarnya cukup konsisten dengan tulisan-tulisan yang muncul pada masa antara perjanjian lama perjanjian baru. Orang bilang itu masa intertestamental ya. Antara perjanjian lama, perjanjian baru, kira-kira 300 lebih tahun itu Allah tidak berbicara melalui para nabi, muncul tulisan-tulisan intertestamental. Termasuk di dalamnya adalah buku Henok itu, yang saudara-saudara kita Katolik punya tempatkan itu di sana. Sekali-sekali kalau saudara mau baca sebenarnya nggak ada masalah kalau kita hanya mau baca untuk tahu ya. Tetapi di dalam tulisan-tulisan intertestamental itu istilah roh-roh memang sering dipakai pertama untuk setan, yang kedua untuk malaikat-malaikat jahat yang mempengaruhi manusia. Roh-roh yang ada di dalam penjara senantiasa dipakai untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita lihat Wahyu pasal 20. Wahyu pasal yang ke-20. Kita baca sama-sama. 2,
3. Dan Wahyu 20, Wahyu bagian terakhir perjanjian baru. Ayat yang ke-7, Wahyu 20 ayat 7. Oh, saya belum sebut ayat ya. Ya, kita baca 2, 3. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dibebaskan dari penjaranya. Lalu dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. Jadi ini bicara mengenai iblis dilepaskan dari penjara. Saudara, istilah penjara untuk roh itu hanya digunakan mulai dari masa intertestamental sampai perjanjian baru. Untuk siapa? Untuk iblis dan roh-roh jahat yang mempengaruhi manusia. Petrus sendiri di dalam 2 Petrus mengindikasikan hal itu. 2 Petrus pasal yang kedua. 2 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang keempat. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan mereka ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Ditempatkan seperti dia pakai istilah gua-gua yang gelap, disimpanlah mereka di situ. Yudas ayat yang ke-6. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaannya, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia dan seterusnya. Gambaran mengenai roh yang terpenjara, roh yang ditahan, roh yang dikurung selalu digunakan di dalam perjanjian baru untuk siapa? Untuk roh-roh jahat. Sehingga ketika dikatakan Kristus pergi memberitakan Injil, memproklamasikan Injil kepada roh-roh di situ, itu bukan mengacu kepada roh-roh manusia. Mungkin saudara bisa mempersoalkan kalimat selanjutnya itu di dalam ayat 20, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu. Saudara, ini kan kesannya roh-roh manusia, roh-roh kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi kata mereka memang gak ada di dalam bahasa aslinya. Jadi itu harusnya yaitu kepada roh-roh yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ini bicara mengenai semacam spiritual being yang mempengaruhi manusia untuk melawan Allah di zaman itu. Sekali lagi, ini bukan berbicara mengenai proklamasi Injil kepada roh manusia di zaman Nuh. Ini bukan memproklamasikan Injil kepada roh dari orang-orang mereka yang tidak taat pada zaman Nuh. Tetapi ini proklamasi Injil, proklamasi kemenangan Kristus. Kepada siapa? Kepada roh-roh yang tidak taat. Saya pakai istilah supernatural being, yang jahat, yang melawan Allah, yang mengontrol manusia dan membujuk manusia untuk melawan Allah. Istilah di penjara berarti kekuasaannya mereka, kontrolnya mereka itu sekarang dibatasi. Bapak Ibu perhatikan di dalam perjanjian lama beberapa catatan ini. Ini kan dia pakai Nuh. Berapa orang yang diselamatkan kata Petrus? 8. Saudara bisa bayangkan kekuasaan iblis begitu luar biasa. Digambarkan seluruh dunia hanya 8 yang selamat. Saudara lihat di dalam perjanjian baru, bangsa yang disebut sebagai bangsa yang mengenal Allah dan beribadah kepada Allah, ada berapa bangsa? Cuman satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Mengandaikan bangsa-bangsa yang lain adalah bangsa-bangsa manusia-manusia di bawah kontrol iblis yang ditaklukkan oleh kuasa kegelapan. Sehingga seluruh hidup mereka pakai untuk melawan Allah. Tetapi setelah Kristus bangkit dari antara orang mati, dia memproklamasikan kemenangannya kepada roh-roh tersebut. Istilah penjara berarti Allah sekarang membatasi kekuasaan mereka. Mereka tidak dapat lagi mempengaruhi semua karena Kristus menyatakan semua telah ditaklukkan kepada kuasanya. Kuasa kegelapan telah ditaklukkan di bawah kakinya. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia mengizinkannya. Kalau iblis mempengaruhi orang bakar gereja, itu hanya bisa terjadi jika Kristus mengizinkannya. Jika satu saat saudara dan saya mengalami aniaya, sama seperti yang dialami oleh jemaat penerima 1 Petrus, itu hanya bisa terjadi jika Kristus yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya mengizinkan itu terjadi. Ini adalah proklamasi kepada kuasa kegelapan. Kamu tidak dapat lagi menaklukkan seluruh dunia ini kecuali aku mengizinkannya.
Sejak Kristus naik ke sorga, Injil diberitakan. Bukan cuma satu bangsa yang menjadi umat Allah. Hari ini saudara dan saya mungkin bukan orang Yahudi, meskipun kadang-kadang orang Batak ngaku keturunan Yahudi. Mari kita jujur, mungkin sebagian dari saudara dan saya memang bukan orang Yahudi. Tapi Injil sampai kepada kita dan saudara dan saya disebut sebagai umat Allah. Keturunan Abraham secara spiritual. Ini bukti kekalahan iblis. Ini bukti Allah sementara memenjarakan iblis. Iblis telah menjangkau bangsa-bangsa. Tetapi Injil juga sekarang menjangkau bangsa-bangsa dan menyelamatkan manusia dari segala bangsa. Kontrol dan kuasa iblis telah dihancurkan. Sementara kedaulatan Kristus mulai dinyatakan dari satu tempat kepada tempat yang lain. Mengapa kematian Kristus itu adalah sesuatu yang terjadi demi kebaikan? Ya, kematian itu terjadi untuk menaklukkan kerajaan kegelapan. Hari ini kalau saudara dan saya menderita karena kebenaran, itu hanya mungkin terjadi kalau Kristus yang menaklukkan segala sesuatu mengizinkannya. Kristus itu adalah Kristus yang Allah kita, adalah Allah yang memperhatikan umatnya. Berapa yang diselamatkan? 8. Di antara sebegitu banyaknya. Saudara bayangkan kalau kita hari ini yang jadi Tuhan. Ngapain repot-repot selamatkan yang 8 itu? Kita kan bisa menciptakan yang baru kan. Kita ciptakan aja yang baru. Sudah air bah datang hajar semua. Cuman 8 ini. Tetapi 8. Tuhan kasih peringatan melalui Nuh yang berkhotbah bertahun-tahun. Petrus mengatakan Nuh berkhotbah. Bahtera itu dibangun tidak mungkin di dalam 1 tahun. Selama bertahun-tahun. Orang-orang itu lihat. Orang-orang bangun nih bahtera itu. Mungkin karena dibayar oleh Nuh. Mereka menikmati semua itu. Tetapi mereka tidak pernah bertobat. Tapi 8 orang ini diperhatikan. Karena saudara dan saya adalah gambar rupa Allah. Saudara dan saya bukan bulu rambut. Siapa di antara saudara yang hitung bulu rambut saudara bahkan yang sudah rontok? Kadang-kadang kalau kita mandi ada bulu rambut rontok, kita cuman sedih. Aduh, botak lah kita di sini. Berapa tahun lagi botak, tapi kita nggak ambil lalu hitung kan. Tapi Alkitab bilang Allah hitung bulu rambut saudara dan saya. Masa dia nggak hitung 8 orang yang tersisa itu? Petrus mau bilang Allah memperhatikan umatnya secara presisi meskipun mereka sedikit. Sehingga selamatlah 8 yang adalah umat Allah. Sama seperti Allah menghitung rambut kita, kata Tuhan Yesus. Demikian juga Allah akan memperhatikan saudara dan saya, meskipun kita di dalam tanda petik, di dalam dunia ini minoritas, Allah akan memperhatikan kita lebih dari 8. Sama seperti dia memelihara burung, dia akan memelihara gambar dan rupanya. Saya tidak tahu, kadang-kadang saudara dan saya Tuhan izinkan itu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Kerja di satu tempat yang begitu mengerikan. Kerja di satu tempat yang begitu sulit. Makin kita mau jujur, makin kita ditekan. Makin kita mau sesuai dengan kehendak Allah, makin kita menderita. Seolah-olah Tuhan gak ada di situ. Tetapi firman Tuhan ini berkata Allah memperhatikan umatnya dalam jumlah yang terkecil. Dan perhatiannya begitu presisi. Kalau ada 8 selamat. Bukankah inilah yang diceritakan oleh Abraham? Tuhan kalau ada 100 bagaimana? Oh ya, saya akan perhatikan mereka. Sampai pada jumlah yang kecil, sampai Abraham sendiri rasa gak enak kan. Tuhan, mohon maaf tetapi kalau segini bagaimana? Dan Tuhan berdialog dengan dia, mengandaikan Tuhan menjawab setiap doanya, setiap pertanyaannya. Kenapa? Karena Tuhan memperhatikan umatnya secara presisi. Kadang-kadang saudara dan saya berdoa untuk seseorang, kalau sudah bertahun-tahun doa nggak dijawab, kita lupa kan. Bahkan untuk saudara kandung. Saya pernah share di sini, kami pernah berdoa untuk saudara kami yang bagi bahasa orang Kristen bilang hilang. Awal-awal seluruh persekutuan keluarga, zaman itu belum ada Zoom. Jadi kalau mau persekutuan keluarga itu semua harus kumpul kan. Bayangkan itu. Ada keluarga yang harus perjalanan dari Pulau Rote ke Kupang. Rote ke Kupang itu kalau naik ferry itu 4 jam. Tetapi demi mendoakan satu yang hilang ini, ada masa di mana mereka datang dari Rote, datang berdoa sama-sama, kumpul malam. Seluruh keluarga yang ada di Kupang dari berbagai tempat kumpul karena nggak ada Zoom. Sekarang sudah pakai Zoom aja susahnya minta ampun. Zaman dulu nggak, kita kumpul, kita berdoa. Tahun pertama itu rutin. Tahun kedua jadi sebulan sekali. Masuk tahun ketiga sudah nggak ada yang berdoa. Sampai tiba-tiba kami lupa. Tuhan masih ingat anak ini. Beberapa tahun yang lalu Tuhan bawa dia kembali. Cuman 1 orang yang setia berdoa loh.
Orang itulah yang hubungi saya. Tama, Tuhan jawab doa kita. Dalam hati saya, kapan kita berdoa sama-sama? Dia pergi, saya SD. Dia kembali, saya sudah melayani di GRI Depok. Tuhan gak lupa. Tuhan ingat. Tuhan bawa dia pulang dalam kondisi yang mungkin bagi manusia tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi Tuhan bawa pulang umatnya. Masa Tuhan tidak perhatikan saudara dan saya? Kalau memang saudara ada dalam kondisi menjalani hidup dalam kebenaran dan mengalami penderitaan, Tuhan perhatikan kehidupan saudara. Kemarin saya khotbah di itu, saya bilang, Afia, saya tanya dia. Sebenarnya di percakapan pastoral saya sudah ngomong sama dia. Tetapi sebelum saya berkati, saya mesti pastikan dia iyakan. Jadi saya tanya dia, kamu tahu nggak? Alkitab bilang kasih air minum untuk hamba Tuhan ada berkatnya. Tetapi ingat, kalau kamu itu bicara mengenai berkat karena hidup bersama dengan hamba Tuhan, melayani hamba Tuhan, ingat Alkitab juga ngomong mengenai salib dan cawan yang harus diminum oleh hamba Tuhan. Siap nggak kamu pikul salibnya Doni? Siap nggak kamu minum cawan yang harus memang diminum oleh Doni satu saat nanti? Tapi kalau memang itu yang harus dia minum bersama dengan suaminya, itu cawan yang harus saudara dan saya minum sebagai orang percaya, Allah memperhatikan satu demi satu. Allah tuh nggak akan buang, nggak mungkin. Tuhan nggak akan buang saudara dan saya. Saudara dan saya kadang-kadang meninggalkan dia, tapi saudara dan saya nggak akan pernah dilupakan oleh dia. Kalau memang kita itu terlalu murah dan bisa dibuang, ngapain dia kirim Kristus bagi saudara dan saya? Tetapi kalau saudara dan saya sudah mulai bisa melihat perhatian dan cinta Allah yang besar itu, saya mau tutup khotbah ini dengan mengingatkan saudara pada 2 ayat yang terakhir. Saudara bisa bandingkan ayat 19 bagian terakhir. Ayat 20, di mana hanya sedikit. Sekali lagi, di mana pada masa itu, pada masa lalu zaman Nuh hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah. Bahasa aslinya hanya 8 orang, hanya sedikit yang diselamatkan melalui air bah. Pada masa kini, jadi ini seperti Petrus berefleksi mengenai masa lalu pada masa air bah. Dan sekarang Petrus mengingatkan jemaat pada masa kini ketika mereka menerima surat itu. Ya saudara mesti bedakan 20 bagian akhir masa lalu, sekarang masa kini. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Atau diselamatkan melalui kiasannya, yaitu baptisan. Di kalimat terakhir, melalui atau oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah saya mau ingatkan Bapak Ibu gambaran ini. Dari tadi saya agak jengkel dengan komputer saya. Saya sudah ketik-ketik, hang. Saya ulang lagi dari awal, hang lagi. Saya berharap penjelasan ini tidak bikin Bapak Ibu hang. Saya sudah coba bikin gambarnya. Tapi kira-kira gambarannya begini. Ayat 20 bagian akhir bicara mengenai masa Nuh. Jadi Petrus berusaha untuk menjelaskan kepada jemaat mengenai tanggung jawab mereka dengan menggunakan gambaran air. Air yang terjadi pada masa lalu, air bah. Dan air pada masa kini. Dia sebut itu adalah air baptisan. Nah Bapak Ibu mulai lihat masa lalu dan masa kini. Air bah dan air baptisan. Di dalam pasal yang ke-20 hanya sedikit yaitu 8 orang. Hanya sedikit yaitu 8 orang. Frasa pertama. Itu paralel dengan ayat 21. Juga kamu sekarang yang sedikit di tengah-tengah dunia ini. Ya, Bapak Ibu mulai lihat paralelnya ya. Pada masa lalu dengan masa kini 8 orang sedikit. Sekarang juga kamu sekarang. Lalu kemudian ayat 21 bagian akhir di situ katakan yang diselamatkan. Sedikit 8 orang diselamatkan. Sekarang pasal yang ke-20 sekarang kamu juga diselamatkan. Ada paralelnya nih, paralel kedua, yang diselamatkan dengan yang diselamatkan. Bapak Ibu yang ketiga ini penting, Bapak Ibu mesti perhatikan karena banyak orang bilang baptisan menyelamatkan. Di dulu diselamatkan oleh atau melalui air bah. Sedikit orang itu selamat melalui air bah. Ini paralel dengan kalimat selanjutnya. Kamu juga diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Melalui kiasannya, yaitu baptisan. Biasanya kalau saudara dan saya menekankan, coba lihat, baptisan menyelamatkan, banding paralel sebelumnya. 8 orang itu diselamatkan oleh air bah kah? Kalau begitu sebenarnya yang diselamatkan oleh air bah itu yang mati itu loh.
Oleh sebab itu, maka Petrus memberikan garis bawah lagi pada kalimat paling terakhir. Oleh kebangkitan Yesus Kristus. Maka kalimat ini tidak boleh putus. Kamu juga diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Lalu kita teriak, baptisan menyelamatkan. Enggak. Yang menyelamatkan adalah apa yang tertulis pada bagian terakhir. Melalui kebangkitan Yesus Kristus. Pada zaman Nuh, orang tidak selamat karena air bah. Sekali lagi. Orang tidak selamat karena air bah. Meskipun Petrus bilang melalui air bah, tetapi saudara dan saya mesti sadar bahwa pada zaman Nuh orang tidak diselamatkan karena air bah. Orang diselamatkan pada masa itu, Nuh dan keluarganya selamat oleh tindakan Allah. Allah memang menggunakan air bah. Allah menggunakan air bah, Bapak Ibu mesti garis bawahi ini, untuk membersihkan dunia dari pengaruh kejahatan. Allah membersihkan dunia ini dari pengaruh kejahatan manusia melalui air bah. Jadi memang ada fungsi itu. Allah membersihkan dunia dengan air bah. Kalau saudara mau hurufiah, lalu kita bilang, oke, kalau begitu kita disucikan, diselamatkan melalui baptisan, saya mau tanya, Nuh dimasukkan ke dalam air kah? Atau Nuh ada di atas air bersama dengan perahu itu? Ini mirip seperti ada orang bilang, kalau dibaptis itu mesti selam. Saya mau tanya, waktu Paulus menjelaskan mengenai orang Israel keluar dari Mesir, mereka dibaptis di dalam awan dan di dalam air. Saya mau tanya, siapa yang diselamkan waktu mereka keluar dari Mesir? Bapak Ibu saya nggak sendiri kan ya? Siapa yang menyelam hari itu? Yang ada di dalam air. Dan waktu keluar tinggal mayatnya itu. Orang Mesir, kalau mau fair, baptisan itu harus selalu berarti dibenamkan, ditenggelamkan, maka hari itu Allah membaptis orang Mesir. Sama. Kalau kiasannya diselamatkan melalui kiasan, ini tidak berarti mereka diselamatkan melalui air bah. Kenapa? Karena air bah pertama tidak menyelamatkan, dan yang kedua mereka juga nggak diselamkan dalam air bah. Teman-teman mereka yang sama-sama bikin perahu, semua itu nyelam kemudian keluar, mati. Jadi saudara saya mesti lihat perspektif ini atau kalimat ini tidak bisa ditafsirkan hurufiah. Saudara saya mesti membandingkannya dengan baik di situ. Maka pada masa kini orang tidak diselamatkan oleh baptisan sebagai kiasan daripada air bah. Sampai masa kini orang diselamatkan oleh tindakan Allah yang mana? Yang membangkitkan Kristus. Dia yang telah dibunuh, telah dibangkitkan. Dia telah menaklukkan segala sesuatu. Allah bertindak menyelamatkan saudara dan saya melalui tindakan Kristus. Maka saudara lihat di dalam ayat yang ke-21 di situ. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Air baptisan tidak membersihkan secara lahiriah. Tetapi kemudian dia bilang baptisan adalah simbol dari pembersihan dari pengaruh dosa. Sama seperti pada masa air bah, pengaruh dosa begitu merajalela, Allah membereskan semua itu dengan air bah. Saat ini saudara dan saya adalah orang-orang berdosa juga. Baptisan itu berbicara mengenai pembersihan manusia dari pengaruh dosa. Dan itu dilakukan melalui penyucian karena karya Kristus. Tampaknya, saudara, sekali lagi tampaknya orang Kristen zaman itu pikir saya sudah selamat dan saya sudah dibaptis. Saya sudah selamat, saya telah menerima baptisan. Pada masa itu memang sulit. Hari ini kita kalau baptis, habis baptis kalau di Kupang itu pesta. Pada zaman itu orang habis baptis, jantungnya berdegup kencang. Karena waktu baptis itu selalu di hadapan semua orang, di hadapan jemaat. Kalau ada mata-mata Romawi di situ, mati dia habis itu. Risikonya terlalu besar ketika orang dibaptis zaman itu. Public confession. Itu kenapa dulu ada satu orang yang dari bukan Kristen masuk ke Kristen lalu datang ke sini, dia bilang saya pengen sekali dibaptis. Bisa nggak saya dibaptis dalam gereja ini? Saya bilang bisa sekali. Kapan Pak? Langsung dia tanya begitu. Saya bilang ya belajar dulu Pak, supaya Bapak tahu apa itu kekristenan. Tapi saya pengen sekali dibaptis. Anda nggak akan kehilangan keselamatan hanya gara-gara nggak dibaptis. Tapi Anda tunggu ya. Lalu saya bilang,
datanglah ikut persekutuan dan lain-lain. Katekisasi, saya lewat katekisasi kami juga akan ngajar. Waktu itu kan belum ada Zoom dan lain-lain. Lalu kemudian dia bilang, tapi saya masih takut Pak datang ke gereja. Terus saya bilang, kalau begitu jangan dibaptis Pak. Saya makin yakin tidak baptis Anda. Kenapa? Karena baptisan adalah public confession. Pengakuan di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat, bahkan semua orang bahwa Anda Kristen. Setelah beberapa proses, kalau ibu-ibu yang dulu pernah ikut PA, pasti ingat, dia pernah datang beberapa kali ikut PA di sini. Lalu kemudian dia bilang, Pak, saya sudah ikut PA wanita. Bapak-bapak nih ya. Hari itu cuman dia, dan karena saya nggak enak ya, saya temani dia. Biar nggak terasa janggal kan. Tapi kemudian waktu selesai, Pak, saya sudah ikut PA wanita. Sudah bisa dibaptis? Saya bilang, Pak, belum katekisasi. Lalu dia bilang, katekisasi syaratnya apa? Saya bilang, katekisasi itu Pak, saya jelaskan, lalu saya bilang, bisa aja nanti kamu ikut katekisasi private lah sama saya. Bisa, gak ada masalah. Tetapi nanti pada saat Anda dibaptis, Anda akan dibaptis pada hari Minggu di gereja. Kenapa? Supaya semua jemaat lihat, waduh kayaknya gak bisa Pak. Ya, saya bilang, kalau begitu saya juga gak baptis Anda. Gak apa-apa, Anda jadi orang Kristen, saya percaya sudah diselamatkan. Namun saya mau yakinkan Anda hari ini, pergi ke gereja manapun, silakan pergi, tapi begini, baptisan tidak menyelamatkan Anda. Yang kedua, ingat, baptisan itu public confession. Lalu dia bilang, kalau begitu saya nggak bisa gereja di sini. Saya bilang, nggak apa-apa. Akhirnya dia pergi ke satu gereja, dibaptis pada hari Rabu, pada saat kita sedang PA wanita. Lalu kemudian, ya itu dia pergi hari itu juga dibaptis, kemudian dia kirim fotonya, sudah dibaptis. Ya, saya bilang, puji Tuhan. Saya nggak mempersoalkan baptisan itu ya. Cuman, baptisan pada masa itu dengan masa sekarang beda sekali. Pada masa itu orang-orang itu bilang, kami sudah selamat, kami sudah mengaku iman kami di hadapan Tuhan, sudah mengambil risiko terlalu besar, berarti kami nggak harus memikirkan apa-apa lagi. Sekali selamat, tetap selamat. Sudah dibaptis. Maka Petrus memberikan jawaban. Jadi ini bicara mengenai orang-orang yang seolah-olah setelah selamat nggak peduli lagi hidup setelah selamat. Setelah dibaptis nggak peduli lagi bagaimana mereka hidup setelah mereka dibaptis. Petrus bilang bahwa pertama baptisan itu tidak menyelamatkan. Baptisan hanya simbol dari pekerjaan Allah yang menyucikan manusia. Orang yang selamat justru menjadi orang yang sangat peduli terhadap kehidupannya setelah selamat dan setelah dia dibaptis. Sekali lagi, orang yang selamat adalah orang yang sangat mempedulikan kehidupan setelah selamat dan setelah dibaptis. Oleh karena itu di dalam ayat 22 dikatakan, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah. Tindakan yang baik lahir dari hati nurani yang baik. Allah menyucikan hati nurani saudara dan saya ketika saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Tetapi seumur hidup mereka harus terus memohon hati nurani yang baik. Kamu dibaptis satu kali, kamu diselamatkan melalui kelahiran baru satu kali. Tetapi memohon hati nurani yang baik, yang menghasilkan tindakan yang baik, itu harus terus-menerus dilakukan. Tidak boleh berhenti. Supaya hidup kamu makin lama makin baik. Hidup kamu makin lama makin melayani Tuhan. Sampai kapan? Sampai mati. Maka saudara dan saya bisa lihat Petrus sementara ngomong tanggung jawab orang percaya. Kristus kita mati untuk kita. Kristus kita menaklukkan segala kuasa di angkasa. Kuasa kegelapan. Dengan demikian dia memberikan kepada saudara dan saya yang percaya dan ada di dalam dia kuasa untuk menjalani kehidupan yang benar sebagaimana yang dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Responilah keselamatan yang Allah berikan kepada saudara dan saya. Allah anugerahkan kepada saudara dan saya dengan benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur oleh karena berkat-berkat yang telah diberikan kepada kami. Kami bersyukur untuk firman. Kami berdoa kiranya Tuhan pimpin dan Tuhan sertai kami. Tolong kami supaya kami menjadi orang yang mengerti firman. Dipimpin oleh Allah melalui firman. Biarlah Allah memenangkan hati kami. Pimpin hidup kami supaya kami menyenangkan Tuhan. Dan ketika kami menderita karena itu, biarlah kami memandang salib ini sebagai kemuliaan. Karena dengan demikian kami menjadi serupa dengan Kristus yang telah mati bagi kami, membawa kami kembali kepada Allah dan telah menaklukkan musuh-musuh yang tak dapat kami taklukkan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.